Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sandisita dengan NIM 02121044 semester 6 kelas A. Saya akan melakukan review artikel ilmiah yang berjudul Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar, Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia, dengan penulis 1 yaitu Ulil Albab, penulis 2 Erda Widayanto, dan penulis 3 Evin B. Sibarani. Sebagai penyelesaian tugas 1, matkul hukum perbandingan negara-negara di ASEAN. Seperti yang kita ketahui, perbandingan hukum negara-negara ASEAN ada 2, itu sebagai metode atau sebagai ilmu. Nah, dalam artikel ini yang saya ambil itu sebagai metode karena mengkaji perbedaan antara peraturan hukum mengenai UMKM di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia, persaingan usaha telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan di Malaysia, persaingan usaha diatur dalam Competition ACT tahun 2020. Setidaknya ada beberapa pokok perbedaan pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia dan di Malaysia, antara lain: 1. Ada tujuan pembentukan. Di Malaysia, pembukaan Competition ATC tahun 2010 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan undang-undang tersebut ditujukan guna mendorong perkembangan ekonomi. Berbeda dengan hal tersebut, hukum persaingan usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi, namun juga bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadikan demokrasi ekonomi sebagai tujuan utama, sedangkan pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagiannya. Hal ini berpengaruh pada bagaimana hukum persaingan usaha tersebut memandang dan memberikan perlindungan hukum, terlebih khusus terhadap usaha-usaha kecil atau menengah. Yang kedua, ada pengaturan tentang penggabungan usaha, peleburan, dan pengambil alihan. Di Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1999 secara khusus mengatur keterkaitan dengan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan usaha. Lebih lanjut, KPPU melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan KPU 3 Tahun 2023 mengatur lebih tegas terkait dengan perbuatan hukum dimaksud. Sementara Competition ATC tahun 2010 Malaysia mengatur kebijakan persaingan mengenai penggabungan yang anti persaingan tersebut dengan berakibat pada adanya potensial kasus yang berkaitan dengan UMKM. Kecenderungan Competition ACT 2010 Malaysia mengarah kepada aspek-aspek bersifat fungsional, di mana fokusnya terletak pada aktivitas atau kegiatan usaha, bukan kepada bentuk hukum dari badan usaha, yang bahkan dalam aturannya tidak membedakan antara badan hukum privat maupun publik. Yang ketiga, ada kedudukan pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha. Di Indonesia, ketentuannya dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 1999 memberikan kedudukan khusus berupa pengecualian dari larangan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi usaha kecil dalam melaksanakan usahanya. Sementara di Malaysia, dalam Competition ACT tahun 2010, Malaysia tidak ada ketentuan yang mengatur khusus atau memberikan pengecualian bagi usaha kecil dan menengah, sehingga baik pelaku usaha kecil maupun usaha besar memiliki kedudukan yang sama dalam hukum persaingan usaha di Malaysia. Sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf bila jawabannya masih ada yang salah atau kurang-kurangnya. Terima kasih.